Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Kaltara, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dari kelompok 4 semester 1. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Fauzan Samir Harinda dengan NIM 202341014. Berikutnya itu ada Andri Mariandi dengan NIM 202341015. Dan selanjutnya ada Ozi Febrion Alza dengan NIM 202341003. Yang selanjutnya yaitu saya sendiri dengan nama Haji Santoso dengan NIM 202341016. Yang berikutnya ada Ardi Hardiansyah Saputra dengan NIM 202341034. Yang berikutnya itu ada Mukamim Bisri dengan NIM 202341026. Selanjutnya ada Irfan Abidin dengan NIM 202341032. Yang selanjutnya ada Muhammad Sultan dengan NIM 202341033. Dan yang terakhir adalah Afren dengan NIM 202341020. Selanjutnya kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keterkaitan film Default 2018 dengan perekonomian Indonesia. Bermula dari temuan Han Si-hyun, manajer kebijakan moneter di Bank of Korea yang merupakan bank sentral di Korea Selatan. Ia memprediksi bahwa Korea Selatan akan ditimpa krisis keuangan dahsyat dan melaporkannya kepada atasannya. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti hingga 10 hari kemudian. Han Si-hyun terus mendesak untuk mengumumkan secara terbuka krisis moneter itu guna memperingati publik. Namun, keinginan Han Si-hyun terus diabaikan. Hal tersebut membuat Han Si-hyun curiga. Kecurigaannya semakin bertambah ketika Direktur Bank of Korea dan pembesar keuangan lainnya melakukan pertemuan rahasia. Di sisi lain, Yoon Jung-hak, seorang konsultan keuangan, menyadari Korea Selatan membuka keran dana asing yang dipicu penarikan investasi besar-besaran. Hal tersebut membuat peringkat kredit turun drastis. Yoon Jung-hak kemudian mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja dan memutuskan untuk menghadapi sesuatu yang dinilainya sebagai krisis moneter itu. Ia secara diam-diam mulai mengumpulkan para investor untuk mengalihkan dana mereka ke Korea Selatan. Saat beberapa orang berusaha untuk mencegah krisis, namun orang lain justru mencoba mencari keuntungan dari kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut melibatkan 1. Depresi rupiah. Pada awal krisis, rupiah mengalami depresi signifikan. Pemerintah memutuskan untuk melepas kebijakan nilai tukar tetap dan mengadopsi sistem nilai tukar mengambang bebas. Kemungkinan rupiah menyesuaikan diri dengan tekanan pasar. 2. Bantuan dana moneter dan internasional. Indonesia mencari bantuan dari dana moneter internasional dan lembaga keuangan internasional lainnya. Pada Desember 1997, Indonesia mendatangi kesepakatan pinjam sebesar 40 miliar dolar AS dari IMF. 3. Paket informasi ekonomi. Pemerintah mengimplementasikan serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Paket Undang-Undang 1998. Langkah-langkah ini mencakup regulasi, liberalisme sektor keuangan, dan restrukturisasi perbankan untuk mengatasi krisis perbankan. 4. Kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah mengambil langkah-langkah fiskal untuk mengendalikan defisit anggaran, termasuk pemotongan belanja. Bank Indonesia juga mengambil kebijakan moneter yang ketat untuk menstabilkan mata uang dan mengendalikan inflasi. 5. Reformasi perbankan. Sejumlah bank yang mengalami masalah diambil alih atau ditutup.
Reformasi perbankan melibatkan restrukturisasi dan pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menangani aset-aset yang macet. 6. Perlindungan sosial. Pemerintah meluncurkan program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis, termasuk program bantuan langsung tunai dan bantuan pangan. Faktor-faktor yang memengaruhi ketergantungan ekonomi Indonesia pada pasar global. Partisipasi dalam perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan tinggi dalam perdagangan internasional. Keterlibatan aktif dalam organisasi perdagangan regional dan internasional seperti ASEAN dan WTO memperkuat konektivitas ekonomi Indonesia dengan pasar global. Keterlibatan ini membuatnya tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar global. 2. Ketergantungan pada sektor ekspor. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor ekspor, termasuk komoditas utama seperti minyak, gas, produk pertanian atau kelapa sawit, kopi, karet, dan barang manufaktur. Fluktuasi harga komoditas global dapat memberikan dampak signifikan pada penerimaan ekspor Indonesia dan neraca perdagangan. 3. Investasi asing dan pembangunan ekonomi. Investasi asing berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui sektor industri, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil dapat memengaruhi keputusan investor asing untuk menyesuaikan tingkat investasinya di Indonesia, memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Ketika ada ketidakpastian atau perubahan dalam ekonomi global, investor mungkin mengubah tingkat investasi mereka di Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan bisnis di tengah likuiditas dan risiko kebangkitan sesama periode ketidakpastian ekonomi dan beberapa langkah. 1. Ada penguatan likuiditas. Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan likuiditas sistem keuangan tetap stabil. Stimulasi fiskal dan moneter dapat diterapkan untuk mendukung likuiditas perusahaan. Pemulihan ekonomi. Pemerintah fokus pada program pemulihan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi domestik. Inisiatif infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga ada pendukung bisnis kecil. Program dukungan khusus untuk bisnis kecil dan menengah (UKM) dapat membantu mereka mengatasi tantangan likuiditas. Pembebasan pajak dan insentif lainnya dapat diberikan kepada sektor UKM. Yang keempat ada kebijakan fiskal. Peningkatan belanja pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Pemberian stimulus langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Yang kelima ada kolaborasi dan kemitraan. Reformasi struktural. Langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing. Reformasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. 7. Edukasi dan pelatihan. Investasi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Program pendidikan yang mendukung inovasi dan teknologi baru. 8. Monitoring pasar dan kebijakan responsif. Pemerintah dapat memantau perubahan pasar dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Respon cepat terhadap dinamika ekonomi global untuk mengurangi dampak negatif. 9. Digitalisasi. Pemerintah mendorong digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan daya saing global. Inisiatif e-komersi dan teknologi finansial dapat mendukung pertumbuhan sektor digital. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, Indonesia dapat berusaha mengatasi likuiditas dan risiko kebangkitan selama periode ketidakpastian.
ekonomi dengan membangun dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain yaitu melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Inflation Targeting Framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga, yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular atau contagion risk, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.